Goedemorgen, selamat pagi, good morning, goedemorgen semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel aku, Novita Lema di Belgia. Teman-teman, di video kali ini aku pengen berbagi soal mata minus aku. Jadi aku pengen cerita di sini sekedar berbagi ya gitu, bukan apa ya, bukan kayak baperan gitu, bukan pamer gitu. Jadi aku mau berbagi cerita aku dan aku juga mau kasih tips gimana supaya kayak menjaga mata minus itu bagus gitu ya. Karena di sini aku mau cerita juga mata minus aku tuh setelah 9 tahun ya. Itu tuh baru aku kerasa akhir-akhir ini, bulan-bulan ini tuh kayak kayak mataku tuh kayak capek gitu ya. Nah, jadi aku kasih tahu kenapa mataku kayak gitu, tambah parah gitu ya. Jadi aku akan kasih cerita di sini, oke? Jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Terima kasih. Oke, teman-teman, jadi aku cerita dulu. Jadi waktu itu aku kontrol ke dokter itu karena aku mau ke Australia waktu itu. Jadi tahun 2012 atau 2011 sekitaran gitu, aku kontrol ke Australia. Jadi itu waktu itu mataku minusnya 0,75. 0,75 itu waktu itu aku nggak pasang kacamata ya. Jadi aku nggak pakai kacamata waktu itu juga aku nggak pakai handphone yang waktu itu kan masih zaman Nokia Nokia yang itu. Terus waktu itu handphone aku juga hilang yang ada kamera gitu, hilang. Jadi aku cuma pakai HP yang ya HP center itu orang bilang. Orang Maluku bilang HP center atau HP lempar-lempar mangga gitu ya. Yang pokoknya yang kecil aku masih ada tuh HP kayak gitu. Nah, jadi aku cuma pakai HP kayak gitu, which is lagi selama berapa tahun ya? Itu 2011 sampai aku kerja 2014, bayangin ya. Jadi aku tuh kayak orangnya tuh kalau udah nyaman sama satu barang itu aku nggak bakalan ganti gitu. Jadi muncul smartphone Samsung, apalagi itu smartphone itu tuh aku tuh juga nggak beli gitu ya teman-teman. Jadi juga aku nggak kayak addicted to smartphone gitu ya maksudnya. Jadi ini aku mau kasih tahu karena ternyata itu dulu itu kenapa mataku tetap bagus, minusnya tetap stabil gitu, karena di situ kan aku nggak pakai smartphone, aku cuma pakai HP Nokia dan aku tuh jarang banget pegang HP dan liatin HP kayak gitu. Jadi itu ternyata ngaruh banget ke mata gitu ya. Jadi itu aku baru tahu gitu ya ternyata gitu. Aku lihat maksudnya kan pengalaman aku kayak gitu. Nah, setelah itu setelah ini 2015 tuh aku beli smartphone yang pertama Samsung. Samsung berapa lah itu aku lupa gitu ya. Jadi itu aku beli pakai gitu kan. Setelah itu aku pindah kerja. Jadi kerja aku tuh lebih banyak di kantor dan aku lebih banyak kayak ngeliatin komputer. Dan di situ aku kerasa kayak mataku kayak kayak pokoknya kayak capek, terus kayak kalau sakit mata tuh kadang tuh sampai ke kepala gitu ya. Nah, ternyata eh, aku cek lagi dan itu mataku waktu itu masih sama juga. Terus aku beli kacamata yang paling pertama. Jadi kacamata ini aku beli di Maluku. Ini kayak gini. Ini mungkin kalian sering lihat aku pakai kacamata ini. Nah, ini kacamata ini lensanya yang kedua, jadi minus. Ya nggak terlalu parah-parah gitu karena ini tuh cuman kayak anti radiasi buat di depan komputer. Jadi kalau teman-teman yang kerja di depan komputer tuh aku sarankan banget tuh pakai anti radiasi kayak gini untuk menjaga mata kalian. Karena aku udah sendiri udah apa namanya udah rasain kayak gitu. Setelah itu aku pindah kerja, aku berhenti kerja gitu ya. Terus aku ganti handphone lagi. Terus lama-lama kayak aku lebih lebih kayak maksudnya kayak liatin Instagram gitu ya, lebih ke awalnya tuh kan nggak pakai Instagram gitu kan, Facebook gitu. Ada gitu cuman nggak terlalu keseringan gitu. Nah, kemudian waktu pindah ke Bali itu 2016 kan, kadang apa namanya kadang bosan gitu ya, jadi kayak lebih bukan bosan juga, tapi kalau kita udah kayak sering ke handphone antar uh, liatin apalah semua gitu di handphone, Instagram, sosial media dan semuanya itu, lama-lama tuh otak kita tuh juga kayak terprogram gitu. Jadi kita kalau nggak ada pegang handphone tuh kayak wow, kayak kayak hampa gitu ya gitu teman-teman. Jadi aku harap teman-teman mengerti maksud aku. Jadi kayak di sini aku mau bilang handphone juga kayak lebih eh,
lebih ini banyak cahaya gitu ke mata kita, apalagi kalau malam gitu ya. Nah, jadi itu usahakan handphone tuh jangan terlalu terang banget dan jangan terlalu gelap juga gitu, jangan sampai gelap gitu kan, sampai susah liatinnya gitu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman di sini eh, itu kan aku pindah tuh waktu itu, terus aku pakai tuh kacamata ini anti radiasi buat kerja gitu depan komputer dan segala macam gitu. Nah, sekarang tuh akhir-akhir ini aku tuh kayak ada alergi gitu di, aku bilang alergi tapi dokter bilang nggak alergi. Jadi aku mencerita juga di sini aku pasang kacamata di Belgia. Jadi di sini awalnya aku ke dokter dulu, jadi dokter cek dulu semuanya. Jadi ternyata mata aku yang ini sebelah kiri yang dulunya itu 0,75 dia hanya 0,50, dan yang ini dia menjadi yang kanan ya, itu dia tuh jadi 1,50. Jadi jadi kerasa banget, aku tuh rasa banget kalau ini tuh kayak capek gitu ya. Karena kenapa teman-teman? Karena aku tuh walaupun aku udah capek gitu ya seharian, kadang kalau misalkan aku nggak bisa tidur, aku liatin handphone tuh sampai kayak deket banget kayak gini. Terus kalau malam tuh aku kan tidur miringnya ke kanan gitu loh. Jadi kalau ke kanan aku handphone yang ini, maksudnya mata yang kanan ini tuh paling deket banget sama handphone ini. Jadi aku berpikir, aku dan juga aku mengira-ngira gitu ya teman-teman, mata kanan aku yang paling rusak ini tuh karena dia terlalu dekat banget tiap, kayak hampir nggak tiap malam juga, tapi aku liatin handphone gitu. Kadang tuh aku misalkan kalau tidur aku kunci handphone aku di mana lah gitu supaya aku nggak nggak pegang handphone gitu, karena kadang aku kalau nggak bisa tidur pasti aku ke handphone gitu, jadi kayak lihat Instagram, pokoknya lihat-lihat apalah gitu, YouTube gitu ya teman-teman. Jadi itu aku lakukan tuh udah awal dari pandemi corona gitu. Jadi lama-lama ternyata mataku semakin parah gitu teman-teman. Jadi aku kasih tips juga, awal dulunya tuh aku sering banget tiap hari, hampir tiap hari tuh aku makan wortel, wortel yang mentah itu nolong banget. Jadi itu aku bilang tipsnya itu kalian juga harus makan wortel, pokoknya kalau aku makan tuh aku kupas aja, nggak dimasak gitu ya teman-teman. Jadi juga ini handphone atau komputer, kalau misalkan kalian kerja tiap hari di depan komputer, itu pakai anti radiasi yang bisa kayak apa namanya, memblok gitu cahaya dari komputer. Kemudian kalau handphone itu jangan kayak aku ya teman-teman, yang aku bilang tadi, udah kepala udah dibantal, udah mau tidur tapi mata terus kayak gini, kayak ini kan aku miring kanan gitu tiap malam kan gitu. Jadi itu, jadi parahnya itu mata gitu sebelah kanan gitu ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau kasih tahu berapa aku kayak ngeluarin gitu untuk pasang kacamata di Belgia. Karena misalkan di Indonesia tuh dulu kan aku nggak tahu, aku nggak ke dokter dulu, jadi udah 9 tahun yang lalu gitulah teman-teman ya. Jadi ini aku ke awalnya aku ke dokter teman-teman. Jadi ini awalnya aku ke dokter, terus dokter kasih surat lagi nih. Dari suratnya dokter ini baru aku bawa ke optik gitu. Jadi aku bawa ke optik, ke dokter itu aku bayar sekitar 55 euro, mungkin sekitar 800-an kayak gitu ya dokter. Terus itu kalau ini dapat asuransi juga, aku pasti dapat, cuma kayak nggak tahu, kayak mungkin 25% dari harga itu aku dibilangnya kayak gitu. Terus aku pasang kacamata ini jadi sekarang kacamata aku yang kedua ini dari Ray-Ban teman-teman. Jadi kalau mau ke optik kita harus bawa suratnya dari dokter dulu. Setelah itu di sana baru kita pilih dulu gagangnya. Dibilang montur di sini, gagangnya itu dipilih dulu, baru itu nanti lensanya dipesan gitu teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman, ini kacamata aku yang kedua, mana yang bagus. Nah, jadi ini teman-teman, kacamata aku yang ini. Jadi ini tuh yang kiri ini 0,50, yang ini 1,50. Nah, jadi teman-teman, ini nolong banget buat aku kalau misalkan liatin TV atau aku di mobil atau aku jalan-jalan gitu. Pokoknya ini tuh nolong banget. Ini kemarin aku baru ambil dan uh, terus aku dapat juga yang kedua, ini kacamata untuk sun apa nih,
Jadi ini kacamata ini. Nah, jadi ini lensanya ini tuh dibikin dibikin juga. Jadi teman-teman, yang kiri ini juga yang kiri ini juga 0,50, yang ini juga 1,50 gitu teman-teman. Jadi eh, ini tuh teman-teman, totalnya itu aku bayar sekitar 850 euro. Jadi itu sekitar 14 jutaan lah kayak gitu teman-teman. Nah, itu kita dapat diskon. Jadi kita bayar 450 euro. Terus asuransinya tuh cuma dikembaliin 25 euro. Jadi dikit banget gitu ya. Jadi ternyata teman-teman, nah ternyata ini kan yang mahal itu lensanya, karena aku bikin lensanya kan 4 ya. Jadi sama apa namanya juga kacamata hitam sama kacamata yang untuk yang putih itu tadi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, aku tuh biasanya kayak mikir, mungkinkah aku pulang ke Indonesia dulu, baru aku pasang kacamata di Indonesia, karena mungkin lebih murah gitu ya, kita mikirnya kayak gitu. Tapi satu hal juga, misalkan kalau aku nggak cocok sama 2 minggu, satu minggu gitu nggak cocok kan, masa aku mau ke Indonesia lagi kayak gitu kan, untuk apa nukar atau apa gitu. Jadi ini aku dikasih garansi selama 2 tahun, dan aku bisa coba ini kalau misalkan dalam 2 minggu atau 1 bulan nggak cocok gitu, atau ada ganjalan gitu, atau ada masalah gitu sama mata aku bisa kembali lagi dan dibuat baru kayak gitu teman-teman. Nah, jadi ini kayaknya harganya tuh tergantung mereknya juga sih teman-teman. Jadi kalau misalkan kita milih mereknya dari yang lebih mahal, pasti kurang lebih mahal juga. Kalau misalnya lebih murah, pasti lebih murah juga kayak gitu. Cuman aku nyari yang benar-benar nyaman, karena yang ringan dan nyaman banget gitu buat aku pakai gitu tiap hari. Jadi itulah gitu teman-teman. Jadi itu kita dapat asuransi cuman 25 euro dikembalian gitu. Bayangin ya, dari berapa ratus euro itu dikembaliin cuma 25 euro gitu teman-teman. Mungkin dilihat dari umur, atau mungkin dilihat dari seberapa kuat lensanya kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu tips dari aku untuk mata minus ya, mata minus. Jadi jangan terlalu banyak di handphone, makan wortel juga, terus handphone itu berbahaya banget menurut aku. Jadi aku tuh kadang tuh kayak aku pengen banget kalau tidur tuh jangan ada handphone di dekat aku simpan di mana gitu. Tapi kadang aku kalau nggak bisa tidur tuh aku harus kayak ke handphone gitu teman-teman. Jadi itu nggak bagus, itu habit yang benar-benar nggak bagus banget. Jadi teman-teman, itu makan juga wortel, dan juga pastikan buah-buah yang lain juga gitu. Jadi seringlah makan buah kayak tomat mentah-mentah gitu juga bagus teman-teman. Nah teman-teman, itu dari aku, semoga teman-teman suka, dan teman-teman juga yang mata minus gimana, mungkin ada tips dari teman-teman juga, karena aku nggak suka banget pakai kacamata, dan kemarin tuh dibilang sama mertua pakai kontak lens aja, sementara aku tuh takut banget sama, pokoknya aku tuh takut sama segala sesuatu yang karena aku selalu berpikir itu tuh akan merusak mataku. Jadi mendingan kacamata gitu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak, dan semoga kalian suka video ini. Like dan subscribe, dan kasih komen dong buat tips-tips yang lain buat menjaga mata dan kacamata. Dan mungkin kalian juga yang di apa ya namanya, di Indonesia yang mungkin aku share harganya itu, aku mikir tuh kayak gini, misalnya supaya kalian tuh bisa, oh iya ternyata tuh segitunya di Belgia, oh seperti itu di Belgia gitu, atau di, aku gak tahu di tempat lainnya. Karena menurut aku, teman-temanku katanya, teman aku dari Spanyol katanya, dia bilang kalau di Spanyol tuh lebih murah kayak gitu. Cuman ya masa kita mau ke Spanyol lagi gitu kan. Oke ya teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah.